Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Yesus, 20 Februari 2022. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6, ayat 27 sampai dengan ayat 37. Dan epistel dari kitab Kejadian pasal 45, ayat 3 sampai dengan ayat 16. Dikat oleh topik atau tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, nadenggado balosni najat. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari dua perikop, yakni Lukas 6 ayat 27 sampai 36 berjudul Kasihilah Musuhmu, dan perikop kedua Lukas 6 ayat 37 sampai 42 Hal menghakimi. Khotbah kita dari ayat 27 sampai dengan ayat 37. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 berbicara tentang penerapan kasih yang sungguh-sungguh kepada semua orang, khususnya musuh menurut pengajaran Yesus. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dingendo balos ni najat. Saudara, dalam khotbah ini, Yesus memperhadapkan hukum duniawi dengan hukum baru, hukum sorgawi, atau yang kita sebut dengan hukum kasih. Mana yang kita maksudkan dengan hukum duniawi dan mana yang kita sebut dengan hukum sorgawi atau hukum kasih? Saudara, hukum duniawi sudah dikenal oleh hampir semua penduduk bumi pada waktu itu. Hukum duniawi ini disebut dengan hukum pembalasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan hukum lex talionis. Lex talionis. Hukum pembalasan atau lex talionis ini berasal dari sebuah kitab hukum yang dibuat oleh Hammurabi, seorang raja Babel pada tahun 2285 hingga 2242 sebelum Masehi. Ya, hampir semua penduduk bumi saat itu sudah menerapkan undang-undang yang tertuang dalam Lex Talionis ini. Hukum ini berisi pembalasan sebagaimana dalam Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, jika orang lain merusak salah satu dari mata kita, maka kita wajib membalas itu lagi kepada orang yang bersangkutan dengan cara merusak matanya. Bukan hanya satu, tetapi semua atau dua-dua matanya juga harus kita rusak, itu wajib. Jika ada orang lain sengaja atau tidak sengaja merusak gigi saya, maka saya wajib juga berusaha bagaimanapun caranya untuk merusak lagi giginya minimal satu, atau mungkin lebih daripada satu. Saudara, inilah salah satu isi hukum Lex Talionis, balas dendam, yang berlaku luas pada masa itu, termasuk juga di tengah-tengah orang Israel zaman Yesus. Dan meskipun hukum balas dendam Lex Talionis ini sangat-sangat kejam, keji, hampir tidak ada lagi peri kemanusiaan, tidak ada sama sekali kasih, namun memang ada tujuannya. Apa itu? Penerapan hukum ini dipercayai, diharapkan dapat mengurangi kejahatan. Hukum seperti ini diharapkan dapat memelihara ketertiban umum. Penerapan hukum seperti ini akan membuat orang takut, jera, berhenti untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada sesamanya. Ya, memang itu tujuannya. Dan hukum seperti inilah juga yang mendorong pengadilan di negara manapun untuk menghukum orang jahat sesuai dengan kejahatannya. Meskipun terbukti bahwa pelaku kejahatan itu tetap saja ada, tidak pernah berkurang. Masyarakat tetap tidak aman dalam banyak hal. Itu faktanya. Saudara, hukum seperti ini juga sudah terlaksana pada masa Yesus. Dan Yesus sendiri sudah banyak melihat, mempersaksikan korban-korban dari penerapan hukum Lex Talionis itu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan sesuatu, bentuk hukum yang baru. Yang baru, yang sama sekali bertentangan dengan hukum pembalasan Lex Talionis ini. Yesus hendak menjungkir balikan, Bapak Ibu, nilai-nilai lama ini. Kebiasaan yang sudah lama dipraktikkan bangsa-bangsa yang menurut penilaian Yesus itu begitu buas, kejam, bengis, dan cruel. Hukum kasihlah yang diterapkan. Hukum surgawilah yang diterapkan oleh Yesus. Saudara, ada 3 tindakan praktis yang selalu harus mendapat balasan dari kita, tetapi dilawan, dijungkir balikan oleh Yesus. Apa itu? Pertama, menampar pipi. Ayat 29. Menurut Injil Matius pasal 5 ayat 39, di sana dituliskan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, bagi bangsa Yahudi, menampar pipi merupakan perbuatan yang sangat-sangat menghina sekali. Terutama pipi sebelah kanan ini. Di situ dianggap tempat kehormatan seseorang, orang Yahudi.
Tidak semua dan tidak sembarang orang yang bisa menjamah pipi seseorang, Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menyentuh pipi seseorang. Siapa yang boleh? Misalnya orang-orang yang sangat-sangat dikasihi atau mengasihi kita. Itu saja yang boleh menyentuh pipi seseorang. Lebih menghina lagi apabila sesudah menampar pipi kanan ini, dilanjut lagi untuk menampar pipi sebelah kirinya. Ini dianggap 2 kali lipat penghinaan. Nah, tetapi pemahaman dan praktek seperti ini sekarang dalam khotbah, dalam pengajaran Yesus menjungkir balikannya dengan mengatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Apa artinya pernyataan Yesus ini? Kalau pengikut Yesus dihina, sehina-hinanya, ya nggak usah dibalas dengan penghinaan yang sama kepada dia, nggak usah. Orang percaya, kita yakni pengikut Yesus harus siap mendapat penghinaan, mendapat pukulan iman, tamparan rohani, sekasar apapun itu. Nah, ini praktek pertama yang dilawan oleh Yesus. Kemudian praktek kedua yang dilawan dan dijungkir balikan oleh Yesus, yang selama ini selalu harus mendapat balasan dari kita, yakni soal hak kepemilikan ayat 29b. Saudara, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 40 disebut, jika ada yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ya, tapi dalam Injil Lukas ini yang ditulis adalah, barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dalam bahasa Batak, coba dituliskan, anggo dibuat ulusmu, unang jua nang baju-bajumu. Saudara, setiap orang pasti memiliki baju-baju. Termasuk orang yang semiskin apapun dia, pastikan dia memiliki baju-baju. Tetapi jubah, belum tentu semua orang punya. Belum tentu. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki jubah itu. Jubah itu sangat perlu, sangat penting bagi manusia di Timur Tengah sana. Baik di musim dingin, juga di musim panas, jubah itu sangat penting sekali. Ketika di musim panas, jubah itulah yang melindungi kulit seluruh tubuh dari teriknya panas matahari. Saat di musim dingin, terutama di malam hari, jubah itulah yang menghangatkan seluruh tubuh ini. Jika orang berperkara, maka mereka bisa menggadaikan baju-baju saja. Tetapi jubahnya tidak bisa, tidak boleh. Kalau terpaksa harus juga menggadaikan jubahnya, jubah itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Makanya dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Jadi jubah itu, Bapak Ibu, itulah harta yang paling berharga bagi orang Yahudi. Namun, Yesus mengajar pengajaran baru sekarang yang sama sekali bertentangan dengan kebiasaan naluri pemahaman manusia pada waktu itu. Apa kata Yesus tentang itu? Dengan bahasa kita yang sekarang, Yesus mengatakan, engkau tidak perlu terlalu getol mempertahankan hakmu, meskipun itu sangat-sangat berharga bagimu. Silakan kasih kalau ada orang lain yang mengambilnya. Dengan paksa sekalipun. Wah, memang berat itu Bapak Ibu. Itu tindakan kedua. Kemudian tindakan praktis ketiga yang biasanya harus selalu mendapat balasan dari kita, tetapi dilawan dan dijungkir balikan oleh Yesus, yakni berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa artinya itu? Yesus mau mengajarkan kepada kita saat ini, saat sekarang. Mari, terbukalah kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Janganlah kita terlalu mementingkan diri sendiri, apalagi egois. Jangan pelit, Bapak Ibu. Itu sebenarnya inti yang mau dikatakan oleh Yesus. Ulurkan tanganmu, share sesuatu, mari bantu sesamamu. Meski dia pernah menyakiti hati kita, menyakiti hatimu, disebut di sini mengambil kepunyaanmu dahulu, tetapi share kepada ia perbuatan-perbuatan baik.
Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 yang berbicara tentang penerapan kasih yang sungguh-sungguh kepada semua orang, khususnya musuh menurut pengajaran Yesus. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadenggan do balos nina jatah. Apa pengajaran dari khotbah ini bagi kita Bapak Ibu? Pengajaran pertama, Yesus mengajar kita untuk mengasihi musuh. Itu yang pertama. Saudara, realita dunia di mana kita sedang berada sekarang atau saat ini penuh dengan permusuhan di dunia ini. Penuh dengan kebencian, persaingan, bahkan perkelahian. Saling serang, menyerang, bunuh-membunuh, bahkan ada terjadi di mana-mana. Di mana-mana ada orang yang saling mengintip kekurangan orang lain. Saling fitnah-memfitnah, teror-menteror, hakim menghakimi. Dunia ini benar-benar sedang menghadapi krisis kasih. Nah, ternyata dalam keadaan kondisi dunia kehidupan kita seperti itu, yang sedang dilanda oleh krisis kasih, maka Yesus mengajar kita saat kita mendengar khotbah ini, yaitu khotbah di Minggu Seksagesima, untuk mengasihi musuh. Saudara, bagaimana pengajaran Yesus ini bisa kita wujudkan? Bagaimana? Bukankah bagi sebagian besar orang atau umat manusia yang mendengar ajaran Yesus ini akan mengatakan bahwa pesan Yesus ini sangat-sangat tidak mungkin, mustahil. Itu kata orang sebagian besar. Bukankah bagi sebagian besar manusia pengajaran Yesus ini bisa menjadi bahan ejekan, tertawaan, cibiran, dan dinilai sebagai ajaran yang aneh? Terbukti bahwa pada abad ke-19 yang lalu, seorang tokoh Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Pernah Bapak Ibu dengar nama ini, Friedrich Nietzsche? Yang pernah mendeklarasikan Tuhan itu sudah mati. Nah, Friedrich Nietzsche inilah yang pernah mengolok-olok agama Kristen itu sendiri dengan mengatakan bahwa ajaran Yesus itu sangat-sangat lemah, kerdil, tidak praktis, kolot, sudah usang, dan tidak relevan lagi pada manusia zaman sekarang, zaman now, kata Nietzsche. Selanjutnya Nietzsche mengatakan bahwa hanya orang bodoh lah, hanya orang pengecut sajalah yang mau menjalankan ajaran seperti itu. Siapapun tahu, kata Nietzsche, setiap yang namanya musuh harus dibasmi, dikalahkan, bukan untuk dikasihi, kata Nietzsche. Tak heran kalau Nietzsche di akhir kehidupannya menderita gangguan mental yang membuatnya lumpuh selama sisa hidupnya dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 pada usia 56 tahun. Saudara, apapun kata orang, baik itu orang-orang pintar dan sebagainya, tetapi ini perintah Yesus, perintah. Lihat ayat 35. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Saudara, kata mengasihi dalam hal ini ditulis dalam bentuk imperatif. Apa artinya kalau disebut imperatif? Artinya itu suruhan. Ini perintah. Ini sesuatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Harus dilakukan, dilaksanakan Bapak Ibu. Siapakah musuh itu bagi kita? Saudara, pada dasarnya orang Kristen itu sebenarnya tentu tidak memiliki musuh toh. Meski banyak orang yang memusuhin orang Kristen. Meski banyak orang yang menghina salib, menghina Yesus sebagai juru selamat, maka tidak perlu kita sakit hati terhadap orang-orang seperti itu. Namun demikian, kalaupun kita harus mengatakan bahwa orang Kristen tidak punya musuh, tetapi musuh yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang yang keluar dari kebenaran Yesus, kebenaran Allah, itu adalah musuh. Setiap orang yang berusaha menghambat, menggagalkan, memblokir pemberitaan Injil, itu musuh bagi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah pengajaran pertama daripada Yesus. Mari kita mengasihi mereka. Mengasihi mereka berarti tidak terlalu menghiraukan apa yang mereka lakukan, sebutkan, dan ejek terhadap kita. Inilah pengajaran Yesus, yaitu mengasihi musuh. Maukah kita mengasihi musuh itu Bapak Ibu? Mari kita bawa Injil kepada mereka, kepada musuh, kepada orang yang membenci kita dan membenci ajaran Yesus. Pengajaran yang kedua dari khotbah ini, Yesus mengajar kita agar kita mau belajar mengampuni. Saudara, kalau Yesus
mengajar dan bahkan memerintahkan kita dalam khotbah ini untuk mengampuni. Maka akan timbul pertanyaan berikut. Bagaimana prakteknya kita mengampuni musuh itu? Saudara, orang yang mau belajar mengampuni Bapak Ibu, dia mau siap sedia, terbuka hatinya, rela, ready untuk mengampuni setiap kesalahan orang lain termasuk musuh itu. Terus terang, jujur kita akui, saudaraku, inilah yang sering menjadi ganjalan sehingga kita sulit sekali mengampuni orang lain, mengampuni musuh apalagi. Karena apa? Karena tingginya gengsi sosial kita, tingginya harga diri kita, martabat kita, sehingga kita anggap musuh itu adalah sesuatu yang harus disingkirkan. Itu sebabnya juga kita tidak akan pernah mau mendahului berbuat baik kepada musuh, apalagi untuk mengampuninya. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita sering menghakimi orang lain. Sebagaimana ayat 37 tadi, khotbah ini, kita selalu dan selalu membenarkan diri kita sendiri, mengklaim bahwa diri kita lah yang paling suci, paling benar, paling alim, tidak pernah salah dalam satu kasus tertentu. Itulah anggapan kita. Saudara, tidak ada manusia benar-benar 100% salah atau 100% benar. Saudara, ini sangat-sangat perlu kita sadari bahwa semua manusia, kita masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemauan mengampuni dan mengasihi musuh akan lahir dari dalam diri kita apabila kita sendiri terlebih dahulu mengakui adanya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Nah, lakukanlah supaya kita bisa mengampuni musuh itu. Jangan merasa diri 100% benar, tetapi kita memiliki kesalahan dan kekurangan juga kepada orang lain. Selain itu Bapak Ibu, kita harus mampu meredam emosional, mengendalikan amarah, menjaga kata-kata dari mulut kita, jangan memperkeruh suasana. Saudara, ingatlah, sejahat-jahatnya orang lain itu, musuh kita itu, selalu ada saja kebaikannya yang pernah kita rasakan atau yang dirasakan oleh orang lain. Sebaik-baiknya kita menurut penilaian kita sendiri, selalu ada saja kekurangan-kekurangan kita di mata orang, termasuk menurut penilaian musuh kita itu kepada kita. Saudara, kenapa Yesus sungguh-sungguh mendorong kita untuk mengampuni dan mengasihi musuh? Sebab ada berkat-berkat, ada nilai-nilai praktis, nilai plus yang kita peroleh ketika kita mau mengampuni dan mengasihi musuh itu. Apa? Pertama, ketahuilah bahwa dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti kita sedang melipat gandakan kebencian, permusuhan kita kepada orang lain. Kita tidak bisa mengusir kegelapan dengan kegelapan, tetapi harus oleh terang. Amin Bapak Ibu. Kedua, apa berkat? Permusuhan itu sifatnya merusak, menyiksa, menyerang dan menghancurkan kita, termasuk pikiran kita, hati kita, perasaan kita, menyerang keluarga kita, prestasi kita hilang, pekerjaan kita juga terganggu, semuanya rusak Bapak Ibu. Ketiga, semua permusuhan akan membuat kita tidak teduh, tidak tenang, damai, sejahtera, nggak ada lagi. Jiwa kita akan menderita, yang pada akhirnya menambah beban pikiran kita dan kemudian stres. Malahan stroke akan terjadi bagi kita. Maka hindarilah semuanya itu Bapak Ibu. Amin. Jalan menghindarkan penyakit pikiran ini, maka lepaskanlah pengampunan kepadanya. Makanya tema Minggu Seksagesima ini mendorong kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadinggado balosina jatah. Inilah yang diperhatikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, sebagaimana epistel bacaan kita dari Kejadian pasal 45 ayat 3-16 tuh, mengampuni saudara-saudaranya. Itu kata Yunani yang dipakai untuk pengampunan adalah aphesis. Artinya bebas, menanggal, menyelamatkan. Jadi dengan mengampuni orang berarti menanggalkan beban, ikatan, tekanan-tekanan batin, penyakit dari diri kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah pengampunan itu. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Pengajaran yang ketiga, hanya kasih yang mampu mengalahkan kebencian. Saudara, mari kita catat dalam hati kita ketika Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, selanjutnya pada ayat 20 Paulus juga mengatakan, dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Wah, mantap benar pengajaran Paulus ini Bapak Ibu. Kebaikan kita itu sendirilah yang mengalahkan, membakar habis kebenciannya kepada kita. Jadi, gak usah kita merbada, gak usah kita martiju adu jotos, gak usah kita menyimpan-nyimpan dendam kesumat dengan mereka itu. Itu menyimpan dan melipat gandakan kebencian dan sakit hati kita kepada dia. Itu sudah membuat kita kalah. Kalah Bapak Ibu, jangan. Makanya Paulus lagi-lagi mengatakan ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan kita itu yang mampu melumpuhkan kejahatan, melumpuhkan kesombongan orang-orang yang memusuhi kita. Kebaikan itulah bara api yang panas di atas kepala orang-orang yang membenci kita. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian semoga setiap pendengar khotbah ini dapat merealisasikan pengajaran topik atau tema khotbah kita di Minggu Seksagesima ini agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nading gado balos ni najata. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Seksagesima 20 Februari 2022 dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37 ini, agar kita sungguh-sungguh mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Nading gado balos nina jat, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk khotbah ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pendengar, dan berkatilah setiap pendengar khotbah ini, supaya setiap pendengar khotbah ini mendapat berkat. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin.